Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Langsung record ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Martapura, yang terhormat Bapak Dr. Andes Ibu Setiadi, atau yang mewakili dalam hal ini ada Pak Stefanus Budi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Fatur Rahman Soleh sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pak Armaris Diantoko sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan PKL, Pak Sasmito sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Rekan-rekan ketua program mungkin yang sempat hadir di siang sore hari ini, dan yang kami banggakan Bapak dan Ibu semua yang sudah rela meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Martapura, yang nantinya bersama kami Bu Tridharma Pratiwi dan saya sendiri John Hamidi sebagai peserta calon calon guru penggerak angkatan ke-9. Bapak dan Ibu, siang hari ini mungkin acaranya gak terlalu panjang, tetapi kami berharap ada makna dan tujuan yang mungkin kita semua tidak atau bahkan belum menyadari akan betapa pentingnya mungkin pada poin-poin yang nantinya akan kami sampaikan. Sebelum sambutan dan arahan dari wakil kepala sekolah, mohon izin semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita semua dibawa untuk berdiri. Instrumennya berarti ya. Oke. Langsung saja beri pasas. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu pengarahan sekaligus juga sambutan mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 1 Martapura, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Stefanus Budi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Pak Stefanus
Selamat siang rekan-rekan semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, siang hari ini kita masih diberikan begitu banyak rahmat, utamanya rahmat kesehatan, rahmat hidup, sehingga kita bisa bersama-sama berada di ruangan ini dalam kondisi sehat. Berikutnya permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah. Sejujurnya beliau hadir bersama kita di ruangan ini, tapi pada kesempatan yang sama hari ini beliau ada kegiatan di SMP PDII Blitar, kegiatan dinas beliau. Rekan-rekan sekalian, yang pertama mau kami sampaikan adalah kita patut berbangga karena ada 2 orang di antara kita tahun ini mengikuti pendidikan calon guru penggerak PCGP, Pak John Haidi dan Bu Tri Dharma Pratiri. Kita patut bangga karena tidak kami pungkiri untuk bisa terseleksi menjadi CGP itu bukan hal yang mudah. Saya sendiri mengakui saya termasuk salah satu orang yang tidak lolos untuk seleksi angkatan ke-7. Waktu itu ada beberapa teman-teman, Pak Arma, Pak Sasmino, Pak David, Pak Siki juga. Dan yang lolos saat itu Pak Janadi, terus angkatan berikutnya baru Bu Tri Dharma Pertiwi. Apa maknanya? Artinya untuk menjadi CGP itu bukan hal yang mudah. Namun kita bersyukur karena ada 2 di antara kita yang lolos seleksi ke sana, dan besar harapan kami kita sekolah mereka akan menularkan apa yang mereka dapat di pendidikan CGP kepada kita semua yang ada di sini, yang mungkin di antara kita ada yang ingin ke sana, masih pengen mau tes lagi, tapi takut nanti gak lulus lagi, malu. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak ikut pendidikan CGP, ilmunya kita dapat, manfaatnya kita rasakan. Dari siapa? Dari kedua rekan kita yang saat ini sedang mengikuti pendidikan CGP. Mari kita beri aplaus bersama untuk mereka. Terkait hal itu rekan-rekan semua, sekolah sangat support, sangat mendukung atas pendidikan yang dijalani oleh Pak John dan Bu Ewi. Kenapa? Karena secara umum sekolah melihat tidak ada yang negatif, tidak ada yang minus dari pendidikan CGP, semua positif. Memang menjadi pertanyaan, kalau semua positif, kenapa harus ada seleksi? Tapi kita memahami mungkin keterbatasan kuota, anggaran dan sebagainya, sehingga ini harus ada proses seleksi. Dan pada akhirnya rekan-rekan nanti yang di dalam pendidikan CGP inilah nanti yang akan menularkan apa yang mereka dapat dari sana. Karena apa yang didapat dari pendidikan CGP ini tidak jauh berbeda dengan ranah kurikulum merdeka. Nanti Pak John dan Bu Dewi secara gamblang akan menyampaikan bahwa apa yang mereka dapatkan dari pendidikan itu tentu sejalan dengan kurikulum merdeka yang saat ini baru kita mulai di kelas 10. Akhir kata, ini tidak berpanjang lebar, monggo Pak John, Bu Dewi sampaikan kepada kami, tularkan kepada kami apa yang Pak John dan Bu Dewi dapatkan yang kurang lebih beberapa bulan sudah mengikuti pendidikan ini. Kami tahu persis sibuknya, harus membagi waktu antara tugas di sekolah, tanggung jawab di rumah, termasuk juga sebagai peserta dalam pendidikan CGP. Kami sudah membayangkan mungkin Pak John harus sana sini. Saat ini beliau mungkin kondisi tidak fit, tapi demi menularkan kebaikan kepada kita, siang hari pun dipaksakan untuk hadir di sini bersama
ini loh yang baik dari pendidikan CGP untuk dikeluarkan di sekolah kita SMK 1 Martapura. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Di akhir kata ada pesan dari Bapak Kepala Sekolah. CGP Angkatan 11 sudah dibuka. Silahkan Bapak Ibu buka CPKB-nya masing-masing. Harapan Bapak Kepala Sekolah akan ada lagi guru-guru yang nantinya masuk ke dalam pendidikan CGP untuk di angkatan ke-11 ini. Silakan Bapak Ibu buka CPKB-nya, karena percayalah tidak ada yang jelek, tidak ada ruginya ikut pendidikan CGP. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Stefanus Gus, pimpinan, arahan dan juga supportnya terhadap acara kita di siang sore hari ini. Berikutnya sesi yang pertama untuk pemaparan dan presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Dharma Pratiwi. Kepada Bu Tri Dharma Pratiwi dipersilakan. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Wiwin atas pemaparannya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan atau dibagikan oleh Bu Wiwin ini kepada kita semua. Sebenarnya, cuma mengingat waktu, kondisi, dan juga mungkin dalam waktu mungkin 1 jam mau dikasih semua itu nggak mungkin. Ini efeknya nanti akan membuat Bapak dan Ibu akan semakin bertambah jenuh. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke materi, mohon izin. Nih, mohon maaf nih, konsentrasi saya kurang karena kondisi kesehatan memang belum memungkinkan untuk beraktivitas sebenarnya. Cuma demi tanggung jawab, tugas, dan lain sebagainya, sehingga yang sakit tadi saya hilangkan dan anggap sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun yang di sini masih sakit. Bapak Ibu, kita break sebentar. Ada beberapa permainan. Boleh kita tampilkan permainannya, Bapak Ibu? Boleh. Oke, permainan pertama ini adalah melatih konsentrasi. Dua permainan ini adalah melatih konsentrasi, karena saya melihat Bapak dan Ibu sudah mulai sayu semua melihat apa yang ditayangkan oleh Ibu Bibi tadi. Ya. Nah, maka ayo kita mulai. Izin Pak Bakur, Pak Abri, Pak Andri Setiawan. Ini kakak-kakak pramuka ini saya yakin satu perguruan dengan kami, maka selayaknya orang yang satu perguruan mohon untuk tidak saling mengganggu. Maka kalau bisa saling mendukung. Terima kasih atas dukungannya. Baik, kita melatih konsentrasi. Yang tidak konsentrasi nanti akan ketahuan. Oke. Konsentrasi. Saya ada 3 clue pertanyaan, ya, mohon untuk disimak. Yang ini berapa? Sorry. Kan ini efek ke per isi giliran. Oke, sorry. Ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Oke, masih konsentrasi. Saya izin bapak-bapaknya dulu. Yang ini 1. Nah, kan nggak konsentrasi. Ibu-ibunya ini 1. Oke, saya ulangi. Ini berapa? 1. Ibu-ibu konsentrasi. Bapak-bapaknya ini berapa? Masih konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Berikut, kita agak high level dikit. Nanti kalau tadi kan hanya 1 saja.
yang dulu. Ini berapa? Masih konsentrasi. Yang ini? 2. Kalau yang ini? Masih konsentrasi. Bapak-bapaknya? Ini berapa? Yang ini? Kalau yang ini? Oke, masih konsentrasi. Ibu-ibu? Yang ini? Oke, ibu-ibunya ada konsentrasi. Masih, tapi nggak semua konsentrasi. Baru di baris sini saya lihat ada konsentrasi. Karena 1/2 lagi. Nggak mau. Karena apa? Dia yang konsentrasi akan ketahuan gitu. Yang mampu jawab berarti dia bisa konsentrasi, dan yang tidak bisa menjawab berarti dia tidak. Ya, belum konsentrasi, bukan tidak. Oke? Yang ini berapa? 2. Oke. Bapak-bapaknya? Kalau yang ini? 3. Oke, kamu dengar dulu bapak-bapaknya. Tapi suara yang baru keluar baru dari sini saja. Maksudnya bapak-bapak belakang belum. Artinya yang belakang masih belum konsentrasi. Diulang, konsentrasi. Semuanya. Yang ini? Yang nomor 2 berarti konsentrasi. Nah, kalau yang ini? 3. Konsentrasi semua. Kata benar kan? Yang ini? 2. Konsentrasi mulai muncul. Oke. Yang ini berapa? Yang ini? Yang ini? Yang ini? 2. Masih konsentrasi. Oke, berikutnya. Ini berapa? Saya ulang, ini berapa? Ini berapa? Ada yang nggak berani jawab, saking masih blank. Bukan yang konsentrasi, berarti dia ngeblank. Oke, jadi kata kuncinya tadi adalah ini. Kalau yang ini, kalau yang ini 3. Yang ini, artinya kan tergantung dengan pertanyaan. Jangan lihat ke sininya gitu. Kalau lihat ke sini, benar. Oke, satu lagi. Saya ada dulu. Bumi itu Bapak Ibu bulan. Oke. Sekali lagi, bumi itu bulan. Kalau 98 itu sama dengan 3. 10 sama dengan 1. Nah, 1 berkurang ini. 10 sama dengan 1. Maka 999. Ada yang bisa jawab? 8 masih belum? 3. Yang jawab 3 konsentrasi sudah bisa muncul. Bingung, mikir. 3. Oke, kita lanjut lagi. Saya ulang. Bumi itu bulan. 100 sama dengan 2. 70 sama dengan 1. 883. 4 oke, 4 oke, 4 oke, 4 oke. Ada yang 6 belum tepat, masih belum konsentrasi. Saya ketika stres ini nggak usah mikir saya. Ini balik dari sini ngomong-ngomong satu rumah, kalau gara-gara dan bisa dibuat. Bingung? Bingung? Yang ada jauh lebih bingung lagi nyari pertanyaannya. Saya ulang lagi, bakso itu bulan, walaupun yang bulan-bulan aman, sama bumi juga nggak bulan-bulan aman. Bakso itu bulan. 80 sama dengan 3, 30 sama dengan 1. Maka 110 sama dengan 1. Yang bisa jawab 1, 2, 3, 4. Yang lain? Ayo, yang lain? Bingung kan? Khusus pipi. Bukan terlalu konsentrasi. Kalau konsentrasi bisa
Kenapa Bibi? Ikut-ikut hitungan. 4. Oke, benar. Jawabannya adalah dari mana? Biar tanya dulu ya. Penasarannya bisa ketayangan. Nanti setelah selesai kita bedah, nggak apa-apa? Boleh? Oke, ketayangannya dipelihara dulu, penasarannya dipelihara dulu, kita kesini dulu. Oke. Ya, jadi kita nggak nyanyi-nyanyi lagi nih, nggak nyanyi-nyanyi dulu. Kita ke sini dulu. Baik, Bapak dan Ibu, lanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Prawi. Tenang aja Pak, nanti kita share saja. Yang satu berdua jangan saling ganggu. Oke, ngajar yang sebelahnya kan gak nyaman lagi. Kita satu berdua. Oke, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang kami dapat dari pendidikan calon guru penggerak. Kebetulan ini di modul terakhir. Ternyata ini dampaknya luar biasa buat kami. Maka ini kami angkat untuk kita bagikan kepada kita semua yang pengen tahu apa itu 5 kebutuhan dasar. Pusat kebutuhan dasar itu ada di tengah-tengah, yaitu ya betul, salah satunya. Karena orang itu juga punya kebutuhan dasar itu gitu. Kebutuhan dasar apa itu? Ya di atasnya Bu, bertahan hidup, betul sekali. Artinya semua orang kita makhluk hidup, maka memiliki satu kebutuhan dasar yang merupakan sentral 4 kebutuhan dasar yang lain, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Dengan apapun kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa mempertahankan hidup kita. Betul dan bukan? Ada seperti itu juga ada. Ya Pak Kelvin ya, tutorial bertahan hidup. 1, bawa sendok dari rumah. Yang kedua, datang pada saat eksekusi. Itu pasti prinsip bertahan hidupnya akan berjalan. Oke, jadi keempat, bertahan hidup yang lain itu mendukung satu bertahan hidup yang kebutuhan dasar manusia yang paling inti. Yang lainnya ada apa? Ya ternyata manusia itu, Bapak dan Ibu, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Benar gak? Sebenarnya saya pengen nanya dengan Pak Sarif, cuman Pak Sarif gak ada di sini. Nah, ya itu makanya kan sudut pandangnya berbeda. Kalau orang yang mungkin butuh rasa kasih sayang dan diterima itu ya nggak akan mungkin memelihara kesendiriannya lama-lama. Mas Arif, nggak ada. Oke, itu ternyata kebutuhan dasar Bapak dan Ibu. Yakinlah bahwa ketika kita sudah sampai pada waktunya, kita butuh dikasih sayang, butuh mengasih sayangi, butuh diterima, dan juga butuh untuk menerima. Bukan hanya dari pasangan kita atau mungkin dari orang-orang yang kita cintai ya, tetapi lebih kepada perasaan kita, baik mungkin satu dengan yang lain atau satu dengan orang banyak. Berikutnya Bapak dan Ibu, kebutuhan akan kebebasan. Iya, manusia butuh bebas. Bebas ngapain? Ya bebas melakukan sesuai dengan yang dia yakini benar. Gitu. Ada anak yang kadang-kadang mungkin prinsip ketika dia merokok di lingkungan sekolah itu, dia menganggap bahwa itu benar karena dia merasa butuh dan dia bebas mau melakukan itu. Nah itu yang mungkin pada saatnya di step-step yang berikutnya, mohon maaf di yang slide-slide berikutnya yang harus kita perbaharui mentalitas anaknya. Berikutnya kebutuhan akan kesenangan, ya pasti. Masa manusia mau cari susah terus? Ya, kita juga butuh senang dong. Makanya sebagai wujud bagaimana mewujudkan rasa senang anak-anak, maka ini selamat datang Pak Gani. Mohon izin kami memulai. Selalu ada kalimat guru hebat.
apa selamat apa berbahagia, nah gitu. Itu selalu menjadi slogan. Karena dengan kalimat itu maka sugesti kita biasanya akan mengarahkan kepada apa yang kita ucapkan. Biasa kalau kita merasa sering berucap, aduh sakit ini, sakitnya Bapak Ibu. Makanya jangan berucap sakit, sehat, semangat. Nah, karena apa, nanti sugesti itu akan menjelma atau dijelma oleh jasmani kita yang menyehatkan kita dari ucapan itu, gitu. Terus yang terakhir adalah penguasaan, iya. Karena kita sebagai manusia itu memang harus punya hak-hak dasar yang memang itu tidak boleh dikuasai oleh orang lain. Hanya kita yang boleh menguasainya. Ada ruang privasi misalnya, itu kekuasaan kita dan sebagainya. Nah, ini kalau gambarannya mungkin kepada anak, tetapi kayak kepada kita, siswa, murid, sama manusia bukan? Manusia juga Bapak Ibu, sama, cuma kebutuhan dia mungkin beda dengan kita, tapi dia juga punya 5 kebutuhan dasar itu, walaupun porsinya beda dengan kita. Nah, ini yang harus kita sadari. Oke, dari sini kita akan coba lanjut ke, nah, Bapak Ibu, kita tinggalkan dulu dari kebutuhan dasar ini. Nanti hubungannya ini akan erat sekali. Bahwa ada 5 kontrol posisi, ingat, jangan salah sebut 5 kontrol posisi. Bentuknya kalau nyebut sering kepleset, kalau ngetik nggak pernah kepleset ya. Kalau ngetik kepleset, nah bahaya, pasti nyebutnya juga ikut kepleset. Jadi ada 5 kontrol posisi Bapak Ibu dalam hal kita sebagai seorang guru memposisikan kita terhadap murid. Mohon izin Pak Makur. Nah, ini mungkin pekerjaannya Pak Makur, Bu Bika. Namun demikian bukan hanya semata-mata pekerjaan mereka semua, enggak, tetapi ini juga akan menjadi pekerjaan kita semua. Karena ya kita guru di sini ya harus memperankan itu 5 posisi. Posisi yang pertama adalah sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Guru yang berposisi menghukum, dia tidak mau tahu alasan kenapa anak melanggar aturan. Dia nggak mau tahu. Salah hukuman, dan kadang-kadang hukuman yang diterapkan itu di luar kesepakatan. Contoh, mohon maaf, Bapak Guru beserta jajarannya. Sekali lagi, contoh, ketika anak datang terlambat lalu kemudian kita sentak dia suruh push up 50 kali, ada nggak ketentuan seperti itu di aturan kita? Siapa yang menentukan 50 kali? Siswa kan? Tidak. Kita kan? Tidak. Bahkan itu spontan, bahkan mungkin dari orang terdekat kita. Kita maunya 10, beda 50, pendek kita. Itu penghukum. Nah, sekarang kita introspeksi, apakah saya adalah menerapkan posisi ini selama ini? Kalau saya terus terang Bapak Ibu, kemarin ketika saya mudah-mudahan kedepannya tidak berhenti usia. Kemarin yang saya terapkan itu adalah sebagai pemantau dan penghukum. Sadar betul saya dengan ini. Oke, penghukum pasti, karena saya dikit-dikit namanya saya hukum. Oke, bicaranya biasanya lebih keras dan dia tidak mengenal alasan anak. Itu ketika kita berada di posisi penghukum. Berikutnya adalah ketika kita sebagai atau dalam posisi membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya sering terjadi pada anak kandung
kandung kita sendiri. Kalau kita sudah terbuka, apa namanya, ya emosi lah, ya mungkin pembicaraannya lah, misalnya seperti itu, nggak ada batas lagi dengan anak, maka itu biasanya tersampaikan, membuat orang merasa bersalah atas kesalahan dia gitu. Contoh misalnya anak yang datangnya terlambat, gimana cara membuat mereka merasa bersalah? Ya Allah, nah, kalau ini sudah 5 kali ditemukan, lambat terus, tidak kasihan aku dengan bapakmu, ibumu, biasanya orang-orang yang dia hargai untuk dijadikan atau dimunculkan bahwa itu menyebabkan, dengan itu dia menyebabkan jadi orang yang bersalah. Orang yang bersalah. Dan biasanya suaranya akan gak sekeras penghukum. Kalau penghukum, kenapa kau ini sini? Gak sekeras sini. Gaya dulu mas. Mudah-mudahan sekarang di bawah masih ini. Gitu. Lalu kemudian berikutnya ada posisi guru itu sebagai teman terhadap siswanya. Nah, yang ini seperti apa? Yaitu guru yang pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif, pendekatan hubungan antara guru dan murid, atau mungkin pertemanan. Nah, pendekatan yang seperti apa mungkin lebih jelas dan rincinya nanti ada video yang mudah-mudahan bisa lancar kita play. Seperti apa videonya? Yang jelas, kalau sebagai teman itu nada bicaranya itu ya kayak teman. Nah, terlambat lagi kau ya, bukannya kau sudah janji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, gitu. Mana janjimu? Nah, seperti itu biasanya kalau sebagai teman. Ya kan? Nada ngomongnya mungkin ya lebih agak sedikit naik ketimbang yang sebuah posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Berikutnya pemantau Bapak dan Ibu. Nah, pemantau ini ketika ada aturan, maka aturan itu diterapkan. Gak peduli alasan anak, gak peduli kondisi anak, pemantau terapkan. Itu kalau kita memantau. Maka tadi saya bilang atau berani memvonis diri saya sendiri bahwa selama ini yang saya terapkan adalah posisi sebagai penghukum dan pemantau. Karena ya dikit-dikit saya hukum, dikit-dikit poin. Nah, gitu. Karena ya memang aturannya seperti itu. Yang saya tahu dulu. Nah, setelah tahu ini, nah mulai keren. Cuman kalau kita ngerem-remehan, yang lain tetap laju kencang, nggak akan jadi juga. Makanya kami berinisiatif. Kebetulan ada kajian di program pendidikan calon guru penggerak ini melakukan kolaborasi dengan Bu Wiwit. Kebetulan kami berdua yang ada di sini, kita melaksanakan diseminasi. Berikutnya adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah posisi yang paling direkomendasikan. Yang seperti apa? Manajer ini respon, kemudian menunjukkan rasa tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, kemudian dia posisinya sebagai mentor, terus kemudian ketika ada keputusan dia ajak bersama-sama, bukan sepihak, ya. Lalu kemudian memunculkan rasa tanggung jawab atas perilaku murid, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Nah, ini hubungannya dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwi tentang Bu Wiwi. Apa namanya? Intrinsik dan ekstrinsik. Nah, gitu, hubungannya seperti itu. Ketika orang sudah mampu menertibkan dirinya sendiri, maka dia adalah motivasi intrinsiknya sudah muncul.
Tetapi ketika orang tidak mampu memunculkan motivasi intrinsiknya secara mandiri, maka dia butuh orang lain untuk memunculkan. Eksternal itu bukan salah, bukan. Tetapi ketika eksternal itu internal yang nggak mau muncul, dia butuh eksternal. Ketika eksternal itu sudah mengingatkan dia, internalnya kemudian muncul, sudah dia bisa lepas. Seperti itu. Nah, ini erat sekali dengan hubungannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Habib. Dan ini adalah posisi yang paling ideal yang direkomendasikan untuk kita terapkan sebagai seorang guru. Nah, guru dalam hal ini bukan kita yang ngajar di kelas baik, tetapi juga ketika kita membersamai anak di tingkat apapun. Contoh, mohon maaf, Pak Apri di Pramuka. Ketika Pak Apri jadi depan di Pramuka, ada anak-anak Pramuka, berarti itu membersamai anak-anak, dan itu posisi itu kalau bisa kita terapkan. Gitu. Ya bukan hanya Pak Apri, ini sekitar saya kasih contoh saja. Pak Asep juga PR. Tapi saya yakin Pak Asep ini lebih, sepertinya kalau Pak Asep ini dia lebih teman, ya betul, terlihat dia di posisi teman. Ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu sebagai penghukum, ada kelebihannya. Ya anak cepat nurut, tapi dia menjadi pendendam. Pendendam, iya. Sudah kita hukum, oke, sudah dia benar di depan kita, tapi di belakang kita ngedumel dia. Saking ngedumelnya, orang yang jadi sasaran itu adalah siapa? Orang yang menghukum. Makanya anak SD, anak SMP itu dia kadang-kadang nggak tahu tanggung. Kaget kalau dia balik kaget. Benar nih yang terjadi, karena mereka belum punya perhitungan yang matang. Paling kaget dia batu babet punya gurunya, luka gurunya. Viral lagi. Tapi kalau anak SMA, SMK itu biasanya dia sudah punya pengendali. Kalau aku mukul si ini, maka efeknya nanti apa? Itu dia nggak bisa lakukan. Nah, itu yang kita harus pupuk, Bapak Ibu. Pokok, kalau perempuan rasa orang bersalah ini dia apa ya? Dia merasa ketergantungan seperti itu. Sebagai pemantau pun juga menjadikan siswa itu merasa ketergantungan, dan kadang-kadang dia lebih cenderung untuk milih-milih untuk taat aturan. Dengan Bu itu taat, dengan Pak itu tidak. Nah gitu. Kenapa? Itu pasti ada alasan. Nah, Bapak dan Ibu sebagai posisi manajer, maka yang harus kita terapkan adalah, oke, ini selingan ini dulu. Sebenarnya itu nanti larinya kepada segitiga restitusi. Ini kita lihat dulu hukuman dan konsekuensi untuk membuka wawasan kita semua. Hukuman seringkali tidak menghormati hak anak untuk mengambil keputusan. Bahkan jika keputusan itu salah, hukuman seringkali timbul karena kemarahan dan ketakutan. Seringkali hukuman terlihat seperti cara agar anak melakukan apa yang kita inginkan, itu hukuman. Kalau konsekuensi lebih menghormati hak anak untuk mengambil keputusan, dan ini bukan penolakan, ini adalah cara belajar dan pengalaman yang sebenarnya. Kita akan menjaga hubungan yang lebih baik dengan anak saat meminta pertanggungjawaban dari anak. Bapak dan Ibu, mohon mungkin bisa bantu dipikirkan sedikit. Kalau meminta anak push up itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekian dulu ya. Lalu kemudian kita meminta anak untuk push up karena datang terlambat. Hukuman apa konsekuensi? Anak datang terlambat, kita minta dia push up. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yes. Lalu kemudian kalau kita minta anak untuk tidak keluar kelas selama jam dia terlambat di kelas, misalnya dia
selama 10 menit nih, kita tahan dia supaya tidak istirahat selama 10 menit untuk mengerjakan keterlambatan dia. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, mulai banyak suaranya. Tadi hukuman tadi mulai ada 50-50 dan ragu jawab. Alhamdulillah, berarti mungkin terbuka. Lalu, kalau seandainya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian kita sudah mengagendakan ketika pagi-pagi kita sudah harus menayangkan slide, kita sudah memeriksa tugas anak, lalu ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Belum ada hubungannya, Bu. Sepertinya jangan, tidak sabar. Sabar, Bu ya. Iya, belum ada apa konsekuensinya, Pak. Nyebut duluan. Apa tadi, Bu? Konsekuensi. Oke. Jadi anak ini tadi kita minta pada saat jam kita selesai, dia nggak kita minta untuk ikut pelajaran lain dengan minta izin kepada guru yang jam berikutnya untuk dia menyelesaikan tugas yang belum dia kerjakan pada saat kita minta untuk dikerjakan di rumah. Nah, itu konsekuensi apa hukuman? Nah, dari beberapa contoh tadi Bapak dan Ibu mungkin bisa kita tarik kesimpulan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Apa tuh? Hukuman fisik, oke. Terus kalau konsekuensi non fisik, karena dia melanggar suatu aturan atau kebiasaan dengar semua, nggak apa sih? Itu kan diskusi. Hukuman ada emosinya, betul. Kalau konsekuensi mungkin sudah obrolan. Oke, masuk. Bu, kita pertanggungjawaban dia atas kesalahan yang dilakukan. pertanggungjawaban. Kalau konsekuensi tadi? Itu konsekuensi. Oh, konsekuensi. Kalau hukuman? Ya, hukuman Fisik. Enggak, aman saya. Enggak ditunjuk. Kok bicara apa? Bisa. Oh, nggak ngomong boleh. Gimana saya? Gimana? Pak, aku sampah 10 kali, kau hilangkan ya. Oh. Apa maksudnya? itu bukan. Itu kedua-duanya berarti saya. Hukuman iya, konsekuensi jalan. Tapi itu ekstrinsik dari Iya, betul sekali. Bukan Patriani si SPD. Tepuk tangan dulu buat Patriani si SPD. Lagi itu nah. Oh, balik. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah antara hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu udah nanti unsur mendidiknya, betul, cenderung fisik, dan ada hubungan dengan kesalahan, terlambat push up, tidak kawinkan tugas sekot jam. Dan itu apakah dia dengan sekot jam lalu tugasnya dia selesai? Tidak. Nah, kalau konsekuensi, dia ada pembelajaran di situ. Dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan apa yang dia tidak lakukan menjadi selesai. Nah, gitu. Itu benang merah antara hukuman dan konsekuensi. Alhamdulillah terbuka resiko gerbang satu antara hukuman dan konsekuensi. Dan ini adalah video, mohon maaf videonya mungkin nggak bisa, bisa ya? Coba, siapa tahu mau? Salam bahagia tinggi dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 positif kontrol. Mohon izin Bapak Ibu, ini adalah
Bu Dia, salah satu pengembang modul apa namanya budaya positif. Info terakhir di kemarin itu beliau sudah meninggal, tapi yang dia tinggalkan itu sudah beberapa generasi yang menggunakan ini, dan itu merubah mindset banyak orang. Saya membayangkan pahalanya luar biasa. Dan sekali lagi saya tadi nyimak dengan detail betul video ini, dan ternyata dia tidak pernah menyebutkan satu kata pun istilah guru penggerak. Yang dia sebut adalah guru. Jadi bukan khusus guru penggerak, kita semua kan berarti. Oke, kita lanjut. Minimal proses kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini pembuku. Iya, Punita. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. Saya Dasar malas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Waduh. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Gimana? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk diri, menyakiti, dan mengundur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak di sekolah, dampak yang terjadi lalu ketika ibu berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan memandangnya. Ayo ulang lagi. Iya, dengan posisi yang berbeda. Kira-kira nanti kita selanjutnya ada di posisi mana? Saya setelah saya resapi, oh ini saya nih. Selamat pagi, Bu. Memantau. Naren. Kamu setiap hari lagi nak. Ya Tuhan Naren. Aku senang ya bikin ibu susah ya. Kayak aku ngomong. Itu biar ibu bapak sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ibu gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu bisa bawa bapak sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Itu sebenarnya terlambat loh. Itu Maaf, Bu. Maaf sekali. ya sudah. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pastor.
tetap beresin ya Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak keluar lagi. Bikin kesini. Bisa lah Bu. Ya kita bisa masuk kelas. Si Bu Dewi aja bisa absen kamu. Kamu ini ada-ada saja sih. Dalam teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersengaja untuk membawa suasana tetap santai. Guru akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berhubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan guru pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, guru bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan kompetensi. Seorang pemantau menunjukkan berdasarkan benda, ekspresi wajah dan dasar, dan cenderung formal. Dan yang terakhir adalah posisi manajer yang sekaligus di sini adalah penerapan segitiga restitusi jalan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan
posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin ditunjuk setiap individu. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Sampai di situ, Bapak dan Ibu, mungkin sedikit banyak Bapak dan Ibu telah merefleksi kemarin-kemarin yang saya terapkan. Ternyata, oh saya ini sebagai pembuku, Bu Ana mungkin sudah merasa bahwa dia sebagai pembuat rasa bersalah, dan juga mungkin dia juga pernah berada sebagai posisi teman Pak Asep juga ya. Nah, dan saya yakin kita semua sebagian besar adalah pembuku, benar tidak? Sampai dengan sekarang ini yang kita terapkan di sekolah kita adalah sebagai pembuku. Bahkan hukuman itu nyaris bukan merupakan konsekuensi. Nah, dengan video ini, maka yang terakhir tadi itu adalah penerapan segitiga restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan dia. Coba, itu tadi muncul bukan dari ibu gurunya. Ide nyetel alarm tadi bukan dari gurunya, tapi datang dari diri anak sendiri. Lalu kemudian ibunya meyakinkan lagi, siapa yang dapat mengingatkan kamu kalau kamu lupa nyetel alarm? Ada kakaknya. Siapa lagi? Ada orang tuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Dengan harapan itu tidak akan pernah terjadi lagi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tidak terlambat lagi besok-besoknya. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, sehingga anak berada di pihak yang tidak terlalu bersalah. Lalu kemudian ada yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kayak ibu tadi itu salah bener, nah gitu. Mereka tahu dia salah, harusnya jam berapa dia masuk, jam 7, dia sudah terlambat berapa menit. Lalu kemudian ada menanyakan keyakinan yang universal berdasarkan kesepakatan bahwa harusnya datangnya jam berapa, jam 7. Nah, gitu. Tanpa ada konsekuensi dan hukuman di situ, tapi bisa membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk merubah perilaku dia, mengembalikan posisi dia ke posisi yang sebenarnya, sebagaimana layaknya anak atau manusia. Bapak dan Ibu, menjelang akhir, mohon maaf, ternyata mentok hampir sampai jam 3. Kami kira tadi jam 2:30 selesai. Nah, kami mohon maaf, sebelum kami tutup, mari kita flashback. Sebenarnya kalau dengan tidak menerapkan hukuman, dengan tidak menerapkan konsekuensi, apa yang sudah diperbuat anak atas kesalahannya bisa kita bangkitkan atau bisa kita kendalikan anak tersebut, maka kenapa harus kita melakukan hukuman? Coba, anak kita memang banyak, Bapak Ibu, ada 1.100 berapa ya Bapak Ibu? Tapi ya kita juga nggak kalah banyak. Sekarang ini ada 100 angkasa kita, 95 guru saja, termasuk serta. Memang belum sebanding, tetapi ya tetap saja kita berusaha. Artinya saat ini posisinya satu guru itu hampir berbanding dengan 12 anak, lebih 12 atau 13 anak satu guru. Yang apabila kita mampu menyadarkan satu anak
terutama anak-anak yang mungkin kehilangan identitasnya, yang selama ini mungkin kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Nah, mari kita ajak dia berbicara untuk sebenarnya kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi selama ini. Lalu kemudian kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan supaya muncul ide dari dalam dirinya untuk kemudian menjadikan itu sebagai solusi penyelesaian permasalahannya sendiri. Itu yang lebih baik. Ketimbang kita menyarankan kamu begini, kamu begini, kamu begini, itu biasanya akan menjadikan ketergantungan anak terhadap diri kita. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, prinsip sekolah berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dia bentuk pertama kali di Indonesia itu adalah taman siswa. Kenapa dinamakan taman siswa? Taman adalah tempat yang identik untuk buat bermain. Siswa, ya siswa bermain berarti. Kenapa mereka kita tidak buat bahagia ketika berada di taman siswa lainnya? Termasuk salah satunya adalah SMK Negeri 1 Martapura. Nah, jika kita bisa membuat dia bahagia walaupun hanya dalam 5 menit dari rentang jam 7 sampai dengan jam 3 sore, setidaknya kita sudah berusaha untuk membahagiakan mereka. Nah, mari dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua, saya, Bu Ewe, atas izin para wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, mungkin akan ada baiknya kita introspeksi, merubah mindset kita dari yang tadinya saya begini, mau nggak mau seperti ini, kita ubah sekarang, berangsur-angsur. Bukan berarti merubah itu lantas tidak ada posisi sama sekali. Nah, ini yang kadang-kadang kacau juga. Dari 5 posisi ternyata saya tidak ada satu pun di ke-5 posisi itu. Nah, kacau, nggak guru berarti kita. Ada yang seperti itu, anak salah nggak mau peduli, kumpul tugas, ayo tidak sudah. Nah, pokoknya giliran nilai apa rapat melok naik. Nah, artinya ya bukan guru gitu. Nah, mari di kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk kita sama-sama untuk kembali merestore diri kita sesuatu yang dikehendaki sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah sekarang, yaitu di Merdeka Belajar, atau yang dijelaskan di bidang kurikulum itu yaitu di kurikulum Merdeka. Itu saja Bapak dan Ibu dari kami. Sebelum kami akhiri, mungkin Bu Iwis ada ice breaking lagi, atau mungkin ada yang masih penasaran dengan yang tadi. Boleh tanya, boleh. Kalau kami bisa jawab-jawab, dan bisa mohon maaf, kami juga masih belajar, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebenarnya sih pertanyaan sekalian sharing ya Pak Ibu. Di sini tadi mengenai pembinaan lah ya secara langsung terhadap anak yang melakukan pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan aturan. Di sini saya ingin menanya pendapat Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak karena sudah diberikan materi atau pengalaman oleh narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Ketika Bapak Ibu menemukan siswa yang hadir pagi terus keluar sekolah jam 10 atau setengah 10 terus masuk lagi jam 11 ke sekolah, tindakan atau pembinaan apa yang Bapak Ibu berikan terhadap anak tersebut? Yang kedua, ketika di suatu kelas hampir setiap hari, mungkin contohnya kelas 12 ya Pak, hampir setiap hari satu kelas itu ada 12 anak yang tidak masuk atau cuma 9 anak yang masuk. Di situ tadi kita tidak boleh memberikan hukuman fisik ya, jadi sebaiknya kita sebagai guru memberikan hukuman apa yang tepat untuk anak-anak tersebut. Mungkin bisa dijawab, mungkin kan ada beberapa
itu terjadi di kelas 12 listrik, nggak tahu di kelas 12 yang lain. Nah, menurut saya bagaimana pembinaan yang tepat untuk anak-anak tersebut? Terima kasih. Anak yang masuknya jam 9, maksudnya pagi nih, jam 9 keluar, masuk lagi ke sekolah. Nggak tahu dia keluar masuknya lewat mana, nggak tahu. Yang pasti ketemu saya di luar, tadi kebetulan saya keluar, dan itu sering beda-beda. Hubungannya ke intinya dari situ ya. Cuma yang berbeda Bu Ulan ini mungkin angkat tes kita sejauh mana mungkin bisa kita terapkan. Kita juga dulu belum selesai kok. Belum selesai pun juga mungkin nggak bisa mencahkan masalah itu. Kebetulan saya listrik agak ngerti, memang kondisi itu real Pak, real sekali. Jadi yang pertama balik lagi hubungan di materi saya tadi, buat dulu pertama kesepakatan kelas, yang memang kesepakatan kelas itu disepakati bersama. Itu yang pertama, biar bisa kita menjalankan posisi kontrol kita. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi itu memang harus muncul dari intrinsik. Jadi memang harus intrinsik itu peran guru BK main di sini Bu. Memang harus ada pendekatan untuk persoalan. Dan balik lagi ke disiplin tadi, kita tanyakan makna disiplin itu apa manfaatnya untuk mereka? Makna itu apa? Ini memang tidak semudah teori ini Bu Bulan, tidak semudah yang seperti kami katakan tadi. Nah, pada 5 posisi kontrol ini, ketika kita sudah menjalankan posisi manajer, itu tidak hanya dijalankan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan kalau ini tidak bisa berhasil atau tidak punya berhasil, kita bisa maju Pak jam 1. Kita bisa naik 18 ke posisi pemantau. Apa fungsinya kita ada? Memang ada penjara seperti itu, karena posisi kontrol itu tidak wajib kita terapkan, kita harus benar-benar posisi manajer. Ketika kita tidak bisa menerapkan, kita naik 1 tingkat jadi pemantau. Seperti itu. Ketika itu juga tidak berhasil, tetap kita laksanakan itu, tapi kalau tidak berhasil lagi kita naik 1 tingkat. Seperti itu. Jadi kita tidak menyamakan, kita tidak bisa menyamakan, karena memang anak ini tadi balik lagi ke tabula rasa, bukan kertas kosong yang bisa kita isi, tapi kita menuntut, kita tidak bisa menuntut, balik lagi ke teori seperti itu. Tapi isinya untuk menjalankan posisi kontrol harus dibuat dulu keyakinan dan kesepakatan kelas biar ini jalan. Harus bersama dulu sama anak-anak. Mungkin ada tambahan dari aja. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Gim. Jadi 5 posisi kontrol ini tadi bukan nggak boleh kita laksanakan Bapak Ibu, bukan nggak boleh. Ideal atau yang paling direkomendasikan adalah posisi sebagai manajer. Gak bisa dikendalikan, ya benar naik 1 tingkat, bahkan yang paling tinggi ya udah hukum, gitu. Anaknya. Masih tetap membolehkan Kan 5 kontrol posisi. Kontrol posisi kita sebagai guru, gitu loh. Gitu loh, Bulan. Jadi seperti intinya Bulan, ketika anak melakukan pelanggaran berkali-kali, berarti ada 1 kebutuhan atau mungkin beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada anak tersebut. Mungkin perlu kita gali, kurang kasih sayang dari siapa? Butuhnya dari siapa dia? Dari kita yang korbankan waktu untuk mengasih sayangi anak ini. Kalau dia mau berubah gitu, atau mungkin butuh kasih sayang dari teman sebangku dia, ada yang seperti itu. Kelas Pak Adi 11 TKJ 2 sudah dipraktekkan terhadap anak yang pindahan dari mana? Dari Jambi ya, Media Risti yang sekarang sakit. Bahkan mungkin kemarin-kemarin itu terkesan dikucilkan oleh teman satu kelasnya. Hari ini tadi dia sakit, berangkat. Abaikan sebenci apapun kamu dengan dia. Apa salah dia di kelas? Nanti kan? Nah, cuma karena dia kurang berbaur dengan kamu, itu mungkin kamu yang nggak mau minta dia untuk menerima dia untuk berbaur dengan mereka seperti itu. Jadi intinya bilang ada kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi.
bertahan hidup, oke, semuanya mungkin kalau dia masih besok ketemu berarti masih hidup udah ya, aman ya kan? Kasih sayang, tanya bapaknya ada nggak? Pernah juga di motor atau di duit. Nah, kalau seandainya itu dengan itu kita pancing seperti itu, dia lantas curhat, mungkin perlu kita berdekatan dengan orang tuanya. Terus kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan pasti itu tadi. Berhubungan dengan kebebasan, dia maunya bebas nggak masuk sekolah jam berapa terserah. Cuma tetap terlalu seperti yang disampaikan Bumi tadi. Kalau kita membuat keyakinan kelas dan semuanya setuju, itu akan membuat kita menjadi enak sebagai orang guru untuk memerankan kita sebagai posisi apa. Gitu. Mudah-mudahan banyak aren-aren lain yang di posisi kelima tadi menjadi insan besok, terutama anaknya harus berbeda ya. Betul, tapi mungkin juga kalau kita rame-rame melakukan pendekatan terhadap satu anak, mungkin malah dia akan terbuka. Tapi bisa jadi dengan kita pendekatan personal, dia akan mau terbuka. Ternyata anak ini mungkin masih ada masalah. Kalau semuanya normal semua, berarti kelainan, gitu ya. Cuma kelainan itu adalah yang terakhir. Begitu, Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin kita akhirnya untuk sesi tanya jawabnya. Karena hari ini sudah, ya mohon maaf, telah lewat belnya 5 menit. Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Sekali lagi, apa yang tertulis di depan itu memang real, benar apa adanya, Bapak dan Ibu. Karena ya itu tadi, kalau Bapak dan Ibu pengen ikut CGP karena mungkin mau dapat duit, nggak usah. Kalau Bapak dan Ibu misalnya pengen ikut CGP hanya pengen ngejar jadi kepala sekolah, ya bisa sih. Cuma nanti semangatnya hanya sampai kepala sekolah itu saja. Atau mau jadi pengawas ya mungkin hanya sampai situ saja. Tapi kalau prinsipnya merubah mindset yang selama ini salah menjadi sesuatu yang mungkin agak sedikit benar, karena sempurna itu hanya milik Tuhan, agak sedikit benar, itu yang luar biasa. Terima kasih banyak kerjasamanya Bapak dan Ibu